Halo, jumpa lagi dengan saya Aris Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang 6 urutan skala prioritas keuangan. 6 skala urutan ini penting sekali supaya kita bisa membangun aset lebih cepat dan kita lebih disiplin lagi dalam mengelola keuangan. Mulai dari hal kecil dulu. Pertama adalah bebas dari hutang konsumtif. Banyak sekali orang yang sebenarnya terlilit hutang, padahal itu hutang konsumtif, berkedok, hutang produktif. Nah, hampir mirip-mirip. Sebagai contoh, kita membeli kendaraan, motor ataupun mobil, sebetulnya itu tidak penting-penting sekali. Orang rela berhutang kredit dalam arti atau membayar dengan cicilan, padahal tidak terlalu perlu. Dengan pembelaan, semisal kalau kita membeli mobil, kita ke kantor tidak kehujanan, lebih cepat, dan untuk mengantarkan anak segala macam ya, atau kita punya keluarga kalau bepergian supaya tidak repot dan sebagainya. Padahal andai kata kita tidak membeli mobil juga tidak masalah, atau bisa juga pakai opsi yang kita membeli mobil yang semampu kita. Mampu itu dalam arti tidak maksa dan tidak mengganggu cash flow kita. Apa sih yang dimaksud maksa? Semisal kita punya uang 100 juta, membeli mobil yang 100 juta itu bukan mampu. Saya bilang itu adalah maksa. Kenapa? Karena kalau kita habiskan, kita sudah tidak mempunyai tabungan ataupun simpanan untuk jaga-jaga. Seperti itu. Banyak sekali contoh di kehidupan sekarang. Semisal kita membeli handphone, baju, segala macam. Sebetulnya kalau dipakai opsi, saya lebih memilih membeli barang yang di bawahnya ataupun semampu kita. Semampu itu dalam arti kita misal punya uang berapa kali lipat dari harga barang tersebut, tidak apa-apa gitu. Namun kalau misalnya belum berapa kali lipat, coba tahan dulu sampai uang kita terkumpul. Contoh semisal begini, kita mempunyai uang katakanlah 15 juta. Dalam arti kita bekerja, menabung, ingin membeli motor. Kalau misalnya dibelikan motor baru, itu mungkin 15 juta cukup. Dalam arti kalau kita beli yang motor biasa ya. Sebaiknya kita membeli motor bekas, semisal dengan harga 6 juta atau 7 juta. Banyak sekali motor bekas, tinggal kita pilih mana yang bagus dan kita lebih mengutamakan fungsi. Sehingga kita bisa ada uang sisa untuk kita tabung dan diinvestasikan atau diputarkan. Sering sekali orang itu sangat susah menahan hal seperti ini, sehingga kita kesulitan dalam mengelola keuangan, bisa juga terlilit hutang. Lalu yang kedua, cash flow yang positif. Apa sih cash flow yang positif? Yaitu penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Ini adalah wajib, jangan sampai pengeluaran kita lebih. Selanjutnya yang ketiga, kita memiliki dana darurat. Yang dimaksud dana darurat adalah kita memiliki tabungan bisa mengcover 3-6 bulan dari pengeluaran kita. Jadi sehingga kita terjadi sesuatu, kita tidak perlu bingung. Contoh penggunaan dana darurat, semisal kita ada sakit ataupun ada pengeluaran dadakan, semisal ada saudara menikah, ada acara kado, acara Natal atau acara Lebaran segala macam. Yang selanjutnya adalah memiliki proteksi kesehatan. Ini penting. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu membuat rencana keuangan. Seperti untuk investasi, biaya pendidikan, biaya pensiun, biaya beli rumah, dan sebagainya. Ini penting sekali. Karena dengan gaya hidup yang seperti tadi kacau segala macam, sulit sekali kita untuk memiliki rumah, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Untuk kuliah segala macam ya, untuk melanjutkan pendidikan juga. Dan yang terpenting kita bisa merencanakan keuangan untuk anak cucu kita. Ini sangat sulit sekali kalau kita tidak disiplin seperti tadi. Lalu yang keenam adalah rutin investasi setiap bulannya. Kalau bisa setiap hari, kalau bagi teman-teman yang mempunyai pendapatan harian. Seperti berdagang, jualan, ataupun misalnya kita mempunyai pemasukan seperti sewa kendaraan, sewa kos-kosan, ataupun sewa properti yang pendapatannya harian. Bisa kita alokasikan lebih cepat, lebih baik, seperti itu. Itu tadi adalah 6 urutan skala prioritas keuangan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.